Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Azkia dari Prodi IPA dengan NPM 240691240010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi lembaga pendidikan. Nah, organisasi lembaga pendidikan ini adalah suatu sistem kerjasama yang terstruktur antara individu, kelompok, dan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, ada ahli yang mengatakan yang namanya Hasibun 2019. Organisasi adalah wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Nah, dalam konteks pendidikan, organisasi berfungsi sebagai pengelola dan pengendali seluruh kegiatan, baik itu akademik, administratif, dan nasional. Yang selanjutnya ada landasan hukum, di mana lembaga organisasi memiliki landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 31, hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Perkemendikbud terlihat tata kelola dan terstruktur lembaga pendidikan. Yang selanjutnya ada tujuan organisasi lembaga pendidikan. Yang pertama, untuk menyelaraskan kegiatan dengan visi, misi, dan tujuan nasional. Yang kedua, ada mengoptimalkan fungsi manajemen pendidikan atau yang disebut dengan POAC atau PAOC atau POAX. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, mutu, dan akuntabilitas. Yang keempat, mewujudkan lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang selanjutnya ada struktur organisasi lembaga pendidikan. Nah, struktur tersebut memiliki unsur yang pertama pimpinan. Nah, pimpinan itu yang membuat atau yang memutuskan hasil suatu keputusan. Yang kedua ada wakil pimpinan, yaitu sebagai koordinasi atau koordinator atau pembantu dalam bidang-bidang tertentu. Yang ketiga ada pelaksana, yaitu ada guru atau dosen, yaitu sebagai tenaga pengajar. Yang keempat ada staf pendukung, yaitu yang mendukung dari belakang layar. Yang kelima ada peserta didik, yaitu seperti mahasiswa atau siswa, yaitu sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada mitra eksternal, yaitu pendukung dari luar, mulai dari finansial maupun. Yang selanjutnya ada prinsip utama dalam lembaga organisasi pendidikan. Yang pertama adalah planning. Jadi kita itu harus menentukan mau dibawa kemana arahnya dan mau seperti apa program kedepannya. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, di mana di situ diberi tugas kepada setiap orang agar orang tersebut mengetahui apa yang harus dikerjakan dan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dimandatkan. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan, yaitu di mana planning yang sudah dibuat dilaksanakan. Terus yang terakhir yaitu controlling atau pengontrolan atau pengawasan, yaitu planning dari yang belakang itu sudah terrealisasi atau perlu diperbaiki. Yang selanjutnya ada tantangan di era modern. Yang pertama, perubahan cepat akibat digitalisasi dan globalisasi, di mana zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih, maka dunia akan semakin terhubung, maka cara belajar, cara mengajar, dan kebutuhan pendidikan juga akan ikut berubah. Nah, pendidik dan sekolah harus bisa menyesuaikan kepada kemajuan teknologi dan tren global. Yang kedua yaitu tuntutan mutu pendidikan dan akuntabilitas publik, di mana masyarakat sekarang banyak yang berpikiran kritis. Mereka menuntut untuk kualitas pendidikan. Nah, pendidik dan sekolah harus mampu memberikan hasil nyata, yaitu seperti transparan dan bertanggung jawab di hadapan publik. Hasil nyata yaitu seperti ada peningkatan prestasi, terus perubahan sifat menjadi yang lebih baik, terus transparan tersebut di mana di sekolah harus transparan tentang dana, terus tentang program-program yang ada di sekolah, terus harus bisa bertanggung jawab
di hadapan publik, di mana ketika ada seorang orang tua menanyakan kenapa anak saya begini nilainya. Nah, si pendidik dan sekolah harus bisa menjelaskan alasan mengapa diberi nilai seperti itu. Yang ketiga, ada peningkatan kompetensi SDM, pendidik dan tenaga pendidik, di mana pendidik diharuskan atau diwajibkan untuk mengembangkan kemampuannya baik itu di bidang teknologi, di bidang metode pembelajaran, atau di bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan zaman. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perlunya inovasi dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, di mana sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Sekolah harus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga untuk melahirkan siswa yang berprestasi atau berpengalaman dalam bidang hal apapun itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.